Selamat datang di Wihartono Media. Ini adalah channel pembelajaran fisika untuk siswa SMA. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal difraksi dan interferensi cahaya. Jadi silahkan tonton video ini sampai habis agar kalian mendapatkan trik dan tips yang makin mantap ketika menjawab soal-soal tentang difraksi dan interferensi cahaya. Oke, selalu dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, langsung saja sekarang kita lanjut ke soal pembahasan nomor 1. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 1 ya. Jadi perhatikan di sini soalnya, katanya ada kisi difraksi yang terdiri dari 100 goresan per sentimeter disinari dengan cahaya tertentu. Oke, di sini diketahui ada 100 goresan per sentimeter. Kemudian ini nilai apa? Apa simbolnya? Ini adalah nilai N besar ya, bukan N kecil. Jadi ini artinya ada 100 goresan per sentimeter atau ada 100 celah per sentimeter. Jadi karena di sini celahnya sangat kecil, maka celahnya itu sama kayak lebar goresan. Misalkan kita menggores kertas pakai silet, itu kan lubang terkecil. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini katanya dalam 1 cm itu ada 100 goresan, berarti dalam 1 cm ada 100 celah. Nah, untuk mengerjakan soal ini harus diubah dulu, harus pernya per meter. Jadi kita tinggal ubah menjadi goresan atau celah per meter. Oke, begini. Karena dalam 1 cm itu ada 100 celah, berarti kalau dalam 1 meter itu kan sama dengan 100 cm. Berarti kan jumlah celahnya makin banyak. Atau ini tinggal dikali 100 saja yang ini. Jadi 100 goresan per sentimeter kita mau ubah menjadi goresan per meter. Karena 1 meter itu 100 cm, berarti 100 goresan ini dikali 100 lagi. Sehingga jadinya adalah 10.000 goresan per meter. Atau 10.000 ini adalah 10 pangkat 4 goresan per meter. Oke, kemudian selanjutnya garis terang pusat membentuk sudut 37 derajat terhadap garis terang orde pertama. Oke, katanya terang pusatnya membentuk sudut 37 derajat dengan orde pertama. Ini kan artinya dari terang pusat sampai terang ke 1 itu sudut antara garis terangnya adalah 37 derajat. Tetanya 37 derajat. Kemudian panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah titik nanometer. Berarti yang ditanya adalah lambdanya ya. Tapi ingat nanti satuannya harus nanometer karena itu yang diminta di soal. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Untuk membahas soal ini kita tinggal gunakan rumus yang ini yang seperti kalian sudah kenal, dy per L sama dengan N kali lambda. Nah, tetapi di sini nilai N-nya kita harus tentukan dulu. Nah, mencari nilai N kan tinggal gambar pola seperti ini ya. Karena ini adalah kisi itu sama dengan ganda. Maka setelah terang pusat yang muncul huruf G, kan sama dengan ganda, G itu ganda. Oke, setelah gelap 1, maka berselang-seling terang 1, gelap 2, terang 2, dan gelap 3, dan seterusnya. Nah, karena di sini yang ditahu sudut antara terang pusat dengan terang 1, maka untuk N-nya kita cuman cari dari terang pusat sampai terang 1. Ini kan antar pola ini 0,5 N-nya ya, berarti ini 0,5 tambah 0,5, maka N-nya sama dengan 1. Kemudian, di soal ini juga tidak ada nilai Y dan nilai L, sementara di rumus ini kita butuh Y dan L. Nah, bagaimana caranya menyiasati yang seperti ini? Perhatikan, Y per L itu sama dengan sin theta, ya. Jadi Y per L itu sama dengan sin theta. Sehingga rumusnya berubah sedikit menjadi D sin theta yang awalnya dy per L. Oke. Kemudian nilai D lagi yang tidak ada di sini. Nah, nilai D kan tidak ada di sini. Sementara yang kita butuhkan adalah nilai D di soal, di rumus maksudnya. Nah, untuk menyiasati lagi yang seperti ini, D kita ubah menjadi 1/n. Ya, jadi D itu sama dengan 1/n. Pada pembahasan video sebelumnya sudah saya jelaskan antara Y per L sama dengan sin theta dan D sama dengan 1/n. Nah, kalau bentuk seperti ini semua komponen sudah ada. Tinggal kita substitusi sekarang. Nah, N-nya kan adalah ini, jumlah goresan per meter.
10.000 itu saya bisa ubah menjadi 10 pangkat 4. Jadi di sini saya tulis 10 pangkat 4 ya. N ini 10 pangkat 4 atau 10.000. Sin 37 itu sama dengan 0,6. N-nya tadi 1 ya. 1 kali lambda sama dengan lambda. Nah, perhatikan, 10 pangkat 4 ini kan penyebut. Saya mau jadikan ke atas, mau jadikan pembilang. Artinya saya naikkan ke atas. Bisa, tetapi dia berubah menjadi 10 pangkat min 4. Sehingga antara 0,6 dengan 10 pangkat min 4 ini sudah setara. Sejajar posisinya. Sehingga saya bisa tulis 0,6 kali 10 pangkat min 4 sama dengan lambda. Nah, ini adalah satuannya masih dalam bentuk meter. Sementara di soal yang dibutuhkan adalah nanometer. Masih ingat, nanometer itu adalah 10 pangkat min 9 ya. Nah, di sini kita baru punya 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Min 4 supaya jadi min 9 itu kita harus tambah dengan min 5. Sehingga ini kita kalikan dengan 10 pangkat min 5. Oke, tetapi tidak semudah itu. Kalau yang ini kita kali 10 pangkat min 5, maka yang ini kita harus kalikan juga. Dengan berapa kita harus kali? Dengan 10 pangkat 5. Jadi ingat ya, ini berpasangan positif negatif. Kalau di sini kita kali 10 pangkat min 5, yang ini kali 10 pangkat 5, maka yang di depannya juga harus kali 10 pangkat positif 5. Kalau misalkan di sini kita kali 10 min 6, maka yang depannya juga kita harus kali 10 pangkat positif 6. Seperti itu. Oke, sehingga setelah kita kalikan ini 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 4, jadi 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 5 itu kan hasilnya adalah 10 pangkat min 9. Ini 0,6 kali 10 pangkat 5, ini kan artinya 0,6 dikali 100.000. Itu kan sama dengan 60.000. Nah, kemudian perhatikan 10 pangkat min 9 meter inilah yang kita kenal sebagai nanometer. Sehingga jawabannya dalam nanometer adalah 60.000 nanometer. Seperti itu penyesuaiannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Oke, pada soal nomor 2 ini katanya sebuah layar terpasang 2 meter dari suatu celah tunggal. Oke, celah tunggal ya. Jadi ditahu ini layarnya 2 meter dari celah, berarti nilai L 2 meter. Pada layar itu, pola terang kedua berjarak 0,25 cm dari gelap kedua. Oke, katanya terang keduanya berjarak 0,25 dari gelap kedua. Oke, jadi dari terang kedua sampai gelap kedua itu jaraknya adalah 0,25 cm. Apa itu jarak dari terang ke gelap atau terang ke terang? Itu adalah pola jarak antara pola gelap terang. Itu simbolnya adalah Y. Oke, jadi 0,25 cm-nya adalah nilai Y. Nah, cm-nya kita ubah menjadi meter ya. Itu kan tinggal dikali 10 pangkat min 2. Kemudian, jika panjang gelombang cahayanya adalah 660 nanometer, lambdanya adalah 660 nanometer, maka lebar celahnya adalah titik-titik, berarti nilai D yang ditanya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pembahasan. Oh iya, saya lupa tadi bahwa panjang gelombang ini harus diubah menjadi meter, sehingga nanometer itu kan sama dengan 10 pangkat min 9 ya. Jadinya lambdanya adalah 660 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini sudah meter. Jadi nanti kita gunakan yang ini untuk lambda. Oke. Pembahasannya rumusnya sama seperti yang nomor 1, bahwa dy per L sama dengan N kali lambda. Nah, sekarang kita cari dulu nilai N-nya ya. Nilai N-nya kita cari. Ini kan tadi dari terang 2 ke gelap 2. Berarti dari terang 2 sampai gelap 2. Ini, terang 2 sampai gelap 2 itu kan cuman satu kali lompat ya, berarti N-nya adalah 0,5. Oke, karena semuanya sudah lengkap, kita tinggal substitusi angka-angkanya. D ditanyakan, Y-nya adalah 0,25 kali 10 min 2 tadi dari ini. Kemudian L-nya adalah 2 ya, ini L2 tadi. N-nya 0,5 dari atas. Kemudian lambdanya 660 kali 10 pangkat min 9. Ini nilai lambda. Oke, sekarang ini bisa kita coret-coret. Yang pertama itu adalah ini, antara 0,25 dengan 0,5. Sama-sama saya bagi 0,25. Oke, saya bagi dengan yang lebih kecil ya. 0,25 bagi 0,25 habis. 0,5 bagi 0,25 itu adalah 2. Oke. Kemudian ini lagi 10 min 2 dengan 10 min 9. Masing-masing saya bagi dengan 10 min 2. Saya bagi dengan yang lebih kecil angka pangkatnya. Oke.
10 min 2 saya bagi 10 min 2 itu adalah habis. 10 min 9 saya bagi dengan 10 pangkat min 2 itu sisanya 10 pangkat min 7. Oke, sehingga sisanya seperti ini. Nah, berikutnya saya kali silang D di atas, berarti dikali silang dengan penyebutnya ini yang di atas semua. Penyebutnya kan tidak ada, atau sebenarnya ada tapi 1. Jadi D kali 1. Jadi seperti ini hasilnya. D kali penyebutnya ini 1, tetap D. Terus itu 2 kali 2 itu 4 kali 660 kali 10 pangkat min 7. Kemudian saya tinggal kalikan 4 kali 660 itu kan 2640 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau kalian mau ubah lagi ini menjadi cm boleh, menjadi mm boleh. Tapi pada pembahasan ini saya cuman sampai pada hasil ini saja. Mau diubah lagi sesuaikan dengan kebutuhan pertanyaan, silahkan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Pada soal nomor 3 ini katanya pada sebuah percobaan menggunakan celah ganda, jarak antar celahnya 2 mm. Oke, jadi jarak antar celah itu kan nilai D ya, 2 mm. Kita ubah menjadi meter. Berarti mili itu kan sama-sama dengan 10 pangkat min 3. Berikutnya, panjang gelombang yang digunakan adalah 1000 angstrom. Berarti lambdanya 1000 angstrom. Nah, angstromnya kan 10 pangkat min 10, berarti jadinya 1000 kali 10 pangkat min 10 meter. Berikutnya, itu adalah jarak layar ke celah, itu cuma 1 meter. Oke, berarti nilai L adalah 1 meter. Nah, pertanyaannya adalah jarak antara terang pertama dengan terang ketiga berapa? Oke, jadi jarak antara terang pertama sampai terang ketiga, berarti kan itu nilai Y, karena jarak antara terang ke terang. Dan dari terang 1 sampai terang 3. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Lagi-lagi rumusnya sama, DY per L sama dengan N kali lambda. Kemudian kita cari dulu nilai N-nya ya. N yang kita cari, pakai pola yang seperti ini. Karena dia merupakan celah ganda, maka setelah terang pusat dia gelap 1, dan seterusnya selang-seling. Oke, di sini yang kita butuhkan dari terang 1 sampai terang ketiga. Tinggal kita hitung ya. Ini 0,5 tambah 0,5 1 tambah 0,5 1,5 tambah 0,5 2. Maka N-nya adalah 2. Oke. Yang dibutuhkan sudah ada semua, kita tinggal substitusi. D-nya 2 kali 10 min 3, Y-nya dicari, L-nya 1. Tadi N-nya dapat 2 ya ini, kemudian lambdanya 1000 kali 10 pangkat min 10. Oke, saya mau coret-coret lagi antara 2 dengan 2. Ini masing-masing saya bagi 2 berarti habis. Kemudian 10 min 3 dengan 10 min 10. 10 min 3-nya saya bagi 10 min 3 habis. 10 min 10-nya bagi 10 min 3 sisa 10 pangkat min 7. Kemudian di sini sisa Y per 1 itu kan sama dengan Y. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Ini kan 10 pangkat 7, ini 1000 ya. 1000 itu kan 10 pangkat 3. Berarti min 7 ditambah 3 itu jadinya 10 min 4 meter. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 3 itu nilai Y-nya adalah 10 pangkat min 4 meter. Nah, kalau kalian mau ubah lagi ini ke cm atau ke mm silahkan. Tapi pembahasannya cuma sampai sini aja ya. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yang nomor 4. Sama seperti soal nomor 1 tadi, bahwa pada kisi difraksi ditahu 500 garis per milimeter. Berarti di sini sekarang adalah N-nya 500 garis per milimeter. Ini kita ubah ke meter ya. Oke, dari meter ke milimeter itu kali 1000. Maka 500 itu kita kali 1000. Jadinya 500.000 garis per meter. Atau 5 kali 10 pangkat 5 ya. Ini nolnya ada 5, kemudian ada 5 lagi di depan angkanya. Berarti 5 kali 10 pangkat 5. Berikutnya, dari terang pusat sampai terang pertama itu sudutnya 53 derajat. Berarti tetanya itu 53 derajat dari TP ke T1. Maka panjang gelombang yang ditanya adalah berarti lambdanya berapa. Oke, untuk menyelesaikan soal ini pakai rumus ini juga sama. DY per L sama dengan N kali lambda. Cari juga nilai N-nya dulu, boleh sama seperti ini. Karena ini kisi, maka polanya seperti celah ganda ya. Setelah terang pusat itu gelap 1, baru selang-seling seterusnya. Oke, di sini nih yang diminta, yang diketahui tadi dari terang pusat sampai terang 1. Oke. Maka N-nya adalah 0,5 tambah 0,5 yaitu 1. Oke, berikutnya nilai
Y per L, ini tidak ada juga ya. Nah, jadi nilai Y per L itu tadi seperti nomor 1 sama dengan sin theta. Jadi Y per L sama dengan diganti menjadi sin theta. Nilai D juga belum ada, jadi nilai D itu kita ganti dengan 1 per N. Jadi ini perubahannya. Y per L jadi sin theta, D itu sama dengan 1 per N besar. Nah, kita tinggal substitusi angka-angkanya. Oke, berarti 1 per N, 1 per 500.000 atau 5 kali 10 pangkat 5. Sin 53 itu adalah 0,8, 1 kali lambda, berarti lambda. Oke, nah ini saya kali naik penyebutnya, tetapi cuman yang bisa dikali naik itu adalah 10 pangkat 5 saja. 5-nya jangan kali naik juga, tidak boleh. Oke, jadi tetap dia jadi penyebut. Nah, jadinya seperti ini. 5 kan tidak bisa naik, berarti saya 1 bagi 5 itu sama dengan 0,2. Ini 10 pangkat 5 jadi pembilang dia atau naik ke atas. Jadi awalnya positif menjadi 10 pangkat min 5 dikali 0,8. Oke, berikutnya 0,2 kali 0,8 itu kan sama dengan 0,16 kali 10 pangkat 5 meter. Oke, jadi jawaban akhirnya seperti ini. Kalau misalnya kalian mau ubah lagi menjadi sentimeter, menjadi milimeter, silahkan menyesuaikan dengan permintaan soalnya. Oh iya, ternyata di sini yang diminta adalah nanometer ya. Ternyata harus diubah ke nanometer. Berarti sama seperti tadi. Ini kan 10 pangkat min 5. Kalau nanometer berarti harus jadi 10 pangkat min 9. Berarti saya tinggal kalikan dengan 10 pangkat min 4 ya. Jadi ini min 5 supaya jadi min 9 saya kalikan dengan 10 pangkat min 4. Nah, karena di sini dikali 10 pangkat min 4, maka di sini harus dikali 10 pangkat 4. Oke, jadi saya ulangi, 10 min 5 ini saya kali dengan 10 pangkat min 4, jadinya 10 pangkat min 9. Kemudian 0,16 saya harus kali dengan 10 pangkat 4. Berarti 10 pangkat 4 itu kan 10.000 ya. 0,16 dikali 10.000 itu sama dengan 1.600. Maka jawabannya adalah 1.600 kali 10 pangkat min 9 meter. 10 pangkat min 9 inilah yang kita sebut sebagai nanometer. Atau ini sama saja dengan 1.600 kali 1.600 nanometer. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk dukung channel ini. Caranya tinggal klik subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian agar makin banyak orang yang bisa mendapat manfaat dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.